Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruli Marirai, jurusan Pendidikan Ekonomi semester 4, konsentrasi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado. Adapun materi yang saya presentasikan tentang memahami etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Tugas yang saya buat ini untuk menunjang penyelesaian ujian mid semester mata kuliah manajemen strategik. Untuk itu, tanpa lama lagi kita masuk pada materi pembahasannya. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan dan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder melalui implementasi prinsip etika. Potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Berikutnya, etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan menciptakan peluang yang tinggi. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Arti yang lebih luas dari istilah ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditor dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan usaha, hendaknya tidak merusak etika dan tanggung jawab sosial. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan meliputi 1. Tanggung jawab sosial terhadap konsumen, 2. Tanggung jawab sosial pada karyawan, 3. Tanggung jawab sosial kepada kreditor, 4. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham, 5. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan, 6. Tanggung jawab sosial kepada komunitas. Tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penyediaan barang atau jasa saja. Perusahaan bertanggung jawab atas produksi dan penjualan atau distribusi pada pelanggan, di mana produk yang dihasilkan harus bisa membawa manfaat. 2. Tanggung jawab sosial pada karyawan. Perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada karyawannya, memperlakukan karyawannya dengan layak dan tidak membeda-bedakan, serta memberikan kesempatan yang sama pada karyawan untuk mengembangkan diri. 3. Tanggung jawab sosial kepada kreditor. Saat perusahaan memiliki masalah keuangan dan belum bisa menyelesaikan kewajibannya, perusahaan harus memberitahukan kepada kreditor. 4. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab atas kepuasan pemegang saham. Perusahaan harus bisa meyakinkan pemegang saham di mana manajer perusahaan monitor seluruh keputusan bisnis dan meyakinkan bahwa keputusan yang diambil tersebut demi kepentingan pemegang saham. Namun tidak menutup kemungkinan pemegang saham turut aktif dalam memberikan pengaruh kebijakan manajemen perusahaan. Pada umumnya, pemegang saham yang berperan aktif investor perusahaan yang memiliki saham dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban eksekutif perusahaan atas ketidakpuasan yang ditetapkan. 5. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan
Misalnya dengan mencegah adanya polusi di sekitar tempat usaha. Perusahaan dapat melakukan pencegahan polusi dengan mendaur ulang plastik serta melakukan pembatasan jumlah karbon dioksida sebagai akibat dari proses produksi. 6. Tanggung jawab sosial kepada komunitas. Hal ini sering dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memberikan bantuan untuk sarana pendidikan atau kesehatan atau perbaikan atau pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memudahkan perusahaan dalam menjalani visi dan misinya. Melalui etika bisnis dan tanggung jawab sosial akan membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat yang lebih luas. Demikian video presentasi saya. Jika ada yang kurang pada video atau materi ini, mohon dimaafkan, dan perlu adanya kritik saran yang baik dari teman-teman untuk mendorong video-video dari saya selanjutnya. Terima kasih.